Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Rabu, 22 Juli 2026. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Jenis Misi yang Berbeda. Kisah George King. Yesaya 55 ayat 10-11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. George King ingin menjadi pendeta, tetapi ia punya satu masalah. Ia tidak bisa berkhotbah. Cara bicaranya yang tersendat-sendat dan pendidikannya yang kurang membuat James White yakin bahwa ia tidak punya bakat menjadi pendeta. Namun Ellen White dengan hati keibuannya meyakinkan seorang petani bernama Richard Gatsmark untuk menampung dan mengajari George King selama musim dingin sehingga ia bisa mencoba berkhotbah pada musim semi nanti. Dengan dorongan Richard Gatsmark, George King mudah menghabiskan waktu luangnya dengan berkhotbah di depan kursi-kursi kosong di ruang tamu. Ketika tiba saatnya berkhotbah di depan umum, hasilnya bisa disebut bencana. Richard Gatsmark lalu menyarankan George King untuk menjual buku dari rumah ke rumah. Minggu pertamanya hanya menghasilkan 62 sen, tidak terlalu sukses. Pada musim gugur tahun 1880, George King berusaha meyakinkan para manajer penerbit Advent di Battle Creek untuk menjilid buku-buku tulisan Uriah Smith tentang Daniel dan Wahyu menjadi satu jilid. Dan kalau buku itu diberi gambar-gambar tentang binatang-binatang dan simbol-simbol lainnya, ia bisa menjualnya dengan mudah. Para manajer awalnya ragu, tetapi mereka mencoba menjilid beberapa eksemplar. Keberhasilan George King membuat semua orang terkejut. Tahun berikutnya, penerbit menerbitkan edisi baru buku Daniel dan Wahyu dengan ilustrasi yang indah. Melihat keberhasilan King yang terus meningkat, tak lama kemudian orang lain pun ikut terjun dalam bidang ini. Dengan demikian, mulailah karir baru sebagai penginjil literatur Advent. Menjadi penginjil literatur adalah cara lain agar pekabaran Tuhan tentang akhir zaman bisa menjangkau orang-orang di seluruh dunia. Orang-orang membeli buku-buku itu, membacanya, lalu bergabung dengan gereja. Janji Tuhan kepada Yesaya benar-benar terjadi. Seperti Tuhan mengirim hujan untuk memberkati tanaman, demikian pula firman yang dicetak menyebar dan mengubah pikiran serta hati orang-orang di seluruh dunia. Sebelum menutup, saya perlu mencatat bahwa saya sendiri membeli buku Kristen pertama saya dari seorang penginjil literatur. Apa pesan moral dari kisah George King? Hanya karena kita tidak bisa berkhotbah, bukan berarti Tuhan tidak bisa menggunakan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Kami siap untuk beraktivitas di hari ini. Kami percaya Engkau selalu pimpin kami. Berkat-Mu menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.